Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من عباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الآمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين Sadaqallahul azim. Kembali pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini dengan segala macam kemuliaan yang Allah berikan, maka kita sedang berada dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita berada di hari yang mulia. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah," bahwa sesungguhnya hari yang mulia di sisi Allah adalah hari Jumat, kata Rasulullah. Di samping hari Jumat ini adalah hari yang mulia, bahkan kemudian Rasul menyebutkan dalam hadis yang lainnya bahwa di samping harinya yang mulia kita juga berada di tempat yang mulia. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha, bahwa tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas dunia ini adalah masjid, kata Rasulullah. Di samping harinya mulia, tempatnya juga mulia. Kita sedang dalam kemuliaan oleh Allah karena kita sedang beribadah kepadanya. Bukankah itu yang Allah sebutkan dalam Quran? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisiku adalah mereka yang paling bertakwa dan paling dekat denganku, kata Allah. Maka mustahil kemuliaan siang ini kita dapati kalau bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahwa Nabi pernah berkata, "Man shalla alayya," siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, 3 hari 3 kali di waktu siang dan 3 kali pula di waktu malam ia bersalawat. Tapi salawatnya bukan sekedar ia baca habban wa syaukan, tapi salawat itu disertai dengan rasa cinta dan rindu kepadaku, maka ia berhak memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyak menyebut nama beliau, perbanyak mengikuti sunnah beliau, karena cinta Allah Subhanahu wa taala terletak pada cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada waktu Jumat yang singkat ini kita akan mengambil sebuah nasihat wasiat singkat Rasulullah, yang mana hal ini dikisahkan oleh sahabat mulia beliau bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Suatu ketika Rasulullah sedang bersama dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari adalah seorang sahabat yang mulia. Bahkan beliau adalah salah satu dari sahabat Nabi yang masuk Islam di awal-awal keislaman. Bahkan beliaulah yang menyambut Nabi ketika datang di kota Madinah. Saat Rasulullah datang di kota Madinah, maka dikala itu berbondong manusia, berbondong masyarakat Madinah untuk menyambut Rasulullah, memegang tali onta Rasulullah agar Nabi singgah di rumah mereka masing-masing. Tapi apa kata Rasul? Nabi hanya berkata, biarkan ontaku berjalan dengan sendirinya, dimanapun onta itu berhenti, maka di situ aku akan bermalam, kata Rasulullah. Ternyata onta Nabi ini singgah dan berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari.
ketika beliau menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, maka dikala itu Rasul di bawah, Abu Ayyub Al-Ansari berada di atas dengan istrinya. Keesokan harinya beliau bercerita, tak mau mataku tidur tadi malam ya Rasulullah. Kenapa? Karena bagaimana mungkin aku bisa tidur dengan tenang di lantai atas, sementara ada kekasih Allah berada di lantai bawah, kata beliau. Tak bisa kami berjalan tadi malam. Kenapa tak bisa berjalan? Karena andai kami berjalan di lantai 2, kami khawatir debu-debu lantai 2 itu akan jatuh ke bawah mengenai dirimu ya Rasulullah. Kalau kita melihat akan Abu Ayyub Al-Ansari, luar biasa cinta beliau kepada Rasulullah, sehingga wajar Nabi menjamin para sahabatnya berada dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika beliau Abu Ayyub Al-Ansari bersama dengan Nabi, datanglah seorang laki-laki menghadap kepada Rasulullah. Maka laki-laki ini berkata, "Ausini, berikan aku wasiat ya Rasul." Disebutkan kemudian oleh laki-laki ini, "Ajari aku sebuah pesan singkat ya Rasulullah. Ajari aku sebuah nasihat ringkas wahai Nabi." Maka Nabi memberikan 3 pesan singkat, yang pesan ini bukan hanya untuk beliau laki-laki tadi, tapi lebih kepada kita umat beliau saat ini. Apa pesan Rasul tersebut? Pertama, kata Rasul, "Idza kumta fi salatika fasalli salatan muwaddi'," kata beliau. Apabila engkau menunaikan ibadah salat, maka anggaplah salatmu itu sebagai salat terakhirmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Rasul berkata seperti itu? Isyarat hadisnya Bapak kaum muslimin, ternyata setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, baik itu salatkah, puasakah, haji dan umrahkah, bahwa setiap ibadah yang diperintahkan bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak cukup ibadah itu sekedar ditunaikan. Yang penting kami salat, selesai kewajiban kami, tidak. Yang penting kami pergi Jumatan, selesai kewajiban kami, tidak. Tapi isyarat dari sebuah hadis Nabi tadi, bahwa yang diminta oleh Allah dan Rasul bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban, tapi bagaimana ibadahmu berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diminta oleh Rasulullah, menjadikan setiap ibadah ini berkualitas di hadapan Allah. Tidak hanya semua perkara dunia. Bukankah dalam masalah dunia saja ada yang bekerja di bagian mesin, maka ia akan mengkaji terus supaya ahli di bidang mesinnya. Ada orang yang di bidang dokter akan terus menambah ilmunya supaya ahli dari kedokteran. Kenapa dalam masalah salat seolah-olah kita hanya sebatas melepaskan kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak ada nikmatnya salat sampai sekarang. Silahkan kita renungkan di Jumat ini, berapa salat kita yang benar-benar khusyuk karena Allah? Berapa salat kita yang benar-benar kita mengingat kepada Allah, yang benar-benar nikmat karena Allah, yang benar-benar fokus karena Allah? Jangan-jangan selama ini kita salat hanya sekedar melepaskan kewajiban, maka wajar hidup kita masih penuh dengan kesulitan. Kenapa dengan demikian? Silahkan buka ayatnya di Al-Baqarah 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ketika Allah menyebutkan ibadah salat, Allah tidak berkata ini sebuah ibadah. Allah tidak menjelaskan ini sebuah amal saleh. Tapi ketika Allah menyebutkan ibadah salat, Allah sandingkan, engkau sedang punya masalah apa, kata Allah. Engkau sedang punya kesusahan apa? Engkau sedang punya problem apa? Kau sedang punya kesulitan apa? Maka mintalah tolongnya semua masalah hidupmu di atas dunia. Lewat apa kami meminta ya Allah? Bisabri, dengan sabar,
wassalah, dan dengan salat, kata Allah. Perintahnya disebut dengan wasta'inu, maka permintaannya berubah kalimat menjadi nasta'in. Bukankah nasta'in itu cuma di salat kita temukan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barulah keluar kata-kata perbaiki salatmu, Allah perbaiki kehidupanmu. Makanya kalau hidup kita ada yang tidak baik, hidup kita ada kurang ketenangannya, kurang kebahagiaannya, kurang kemudian dari segi apapun banyak masalah, berarti jangan cek dari segi pekerjaannya, tapi cek bagaimana dengan ibadah salatnya. Ketika kita sudah bekerja tapi rezeki kita masih tak nampak, uang kita habis tak tahu kemana, tak ada keberkahan dari rezeki yang dicari, bukan salah pekerjaannya, bukan pekerjaannya yang salah, tapi coba cek bagaimana hubungan salat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pesan yang disampaikan oleh Nabi yang pertama, ketika engkau menunaikan ibadah salat, maka anggap salatmu sebagai ibadah yang terakhir. Kenapa? Karena boleh jadi saat engkau merasakan salat itu sebagai salat yang terakhir, akan muncul kenikmatan dan kekhusyukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang pertama yang dipesankan Rasulullah. Kemudian yang kedua, kata Nabi kepada laki-laki tadi, la takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Janganlah kalian berbicara, kata Rasul, dengan pembicaraan yang akan kalian carikan maafnya kelak di padang mahsyar. Itu pesan kedua Rasulullah. Betapa pentingnya lidah ini untuk kita jaga. Sampai-sampai Nabi mengatakan, tidak semua yang harus ingin diucapkan harus dilontarkan, tak semua perasaan harus disampaikan. Maka saat kita ingin berbicara, maka lihat dulu apa yang ingin kita bicarakan sebenarnya. Hati-hati Bapak kaum muslimin, banyak hari ini kadang kita tidak paham dengan yang sebenarnya. Bukankah Quran surat ke-78 An-Naba itu turun disebabkan oleh orang-orang jahiliyah yang sok tahu dengan hari kiamat, sehingga Allah menyindir, amma yatasaalun, kata Allah, hei orang jahiliyah, engkau sibuk memperdebatkan tentang hari kiamat, sementara engkau tak punya ilmu tentang itu. Akulah yang mengerti, kata Allah. Apa kata para ulama? Bisa nanti dibuka dalam Jami'ul Bayan an ta'wili ayat Qur'annya Imam At-Tabari, ataupun dibuka nanti dalam Ruhul Ma'ani Syekh Mahmud bin Abdullah bin Mahmud Al-Husaini Al-Baghdadi, bahwa ayat pertama surat An-Naba itu mengkisahkan jangan berbicara ketika kita tidak paham dengan apa yang kita bicarakan. Ini yang muncul hari ini. Banyak di media sosial mengganti lidah yang tak berucap, diganti dengan komentar-komentar di media sosial. Seperti kemudian ketika Palestina hari ini dijajah, dizalimi oleh Israel, masih ada umat muslim yang berkata, untuk apa kami menolong Palestina itu? Masih ada umat muslim yang berkata, Palestina pula yang kadi pikirkan, dia awak sisi kondak tak pikir awaknya. Palestina pula yang akan dibantu, dia awak susah di sini. Maka perhatikan dan catat baik-baik, yang dibela oleh Palestina itu bukan sekedar negara mereka masing-masing, tapi apa yang dibela oleh mereka? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perjalanan Isra beliau dari Masjidil Haram berhenti di Masjidil Aqsa, tiba di Masjidil Aqsa, beliau naik sampai ke langit ke-7 dalam mi'rajnya, menerima akan ibadah perintah salat. Bukankah 17 bulan lamanya kiblat kita umat muslim awal-awalnya dari Masjidil Aqsa, baru kemudian pindah ke Masjidil Haram seperti saat sekarang? Bukankah para nabi-nabi Allah pun juga lahir di Masjidil Aqsa?
Seperti kini Nabi Syuaib yang menetap dan lahir di Palestina, Nabi Musa berlari ke Palestina dari kejaran Fir'aun. Maka beranikah lidah kita mengatakan tak perlu kita membantu Palestina itu? Apa siap lidah itu nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Makanya kalau tak membantu cukup diam. Bukankah Rasul yang mengatakan ketika para sahabat datang kepada Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis ya Rasulullah, tolong berikan kami fatwa tentang Baitul Maqdis Palestina. Apa jawaban Rasul? Utuhu fasallu fihi. Datangi oleh kalian akan Baitul Maqdis itu dan salatlah di situ, kata Rasulullah. Tapi ketika kami tak bisa datang, bagaimana ya Rasulullah? Ketika kami tak bisa membantu, bagaimana ya Rasulullah? Jauh Palestina ya Rasul. Dijawab oleh Nabi kepada sahabat, kirimkan minyak tanah kepada mereka supaya lampu-lampu orang Palestina bisa hidup, kata Rasulullah. Apa pesan dari hadis Nabi? Ketika Palestina sedang dijajah oleh Israel, dizalimi, minimal bantu, tak pun dengan tenaga, silahkan bantu dengan harta. Tak pun bisa membantu dengan harta, bantu dengan doa, tapi jangan dicela. Inilah yang kadang khawatir kita. Bahkan seorang ahli agama, seorang ustadz pun berani mencela Palestina. Seorang ustadz berani sekarang hari ini merendahkan Palestina, mencela Hamas. Apa yang sudah kita lakukan untuk agama Allah sehingga beraninya kita mencela perjuangan orang-orang Palestina itu? Maka hati-hati, kata Rasulullah, la takallam bikalamin ta'tadiru minhu gadan. Jangan kau berucap dengan ucapan yang engkau tidak tahu dengan hal tersebut, kata Rasulullah. Sama seperti hari ini juga. Ketika hari ini musim-musim politik, silahkan berbeda pendapat, silahkan berbeda pilihan, silahkan, tapi jangan saling mencela, fitnah dan sebagainya. Kami ambil satu contoh. Beberapa waktu yang lalu, Bapak kaum muslimin, ada salah satu calon presiden, kita tak sebut namanya. Di media sosial calon presiden itu sedang minum. Saat beliau sedang minum, di belakangnya ada lemari, lemarinya berisikan minum-minuman keras. Itu yang nampak di media sosial. Akhirnya di saat di belakangnya ada lemari yang berisikan minum-minuman keras, hebohlah orang. Ada yang menfitnah, mencela, berkata kotor, berkata kasar dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Dicari foto sebenarnya, ternyata foto itu sudah diedit oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah dengan komentar kita yang sudah terlanjur menghina, menfitnah, berkata kotor dan mencaci maki? Kepada siapa kita mempertanggungjawabkan di akhirat kelak? Makanya hati-hati, jangan dianggap gampang padang mahsyar. Semua orang tuntut menuntut. Kau pernah mencelaku dulu tapi tak jadi kenyataan, silahkan kau ganti celamu. Kau pernah menjadi fitnah, kau pernah menfitnahku lalu tidak jadi kenyataan, silahkan kau ganti dengan amal ibadahmu. Makanya hati-hati. Makanya pepatah Arab mengatakan, al-lisanu sagirul jurmi kathirul jurmi. Lidah itu bentuknya kecil tapi akibatnya besar, kata pepatah Arab. Maka disampaikan juga oleh Mu'az bin Jabal, kalimallahu kathiran wa kalimannas kathiran, kalimannas kathiran wa kalimallahu kathiran. Maka dengan manusia sedikitlah berbicara, tapi banyaklah berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ia ingin berbicara, kalaupun memang kita terbiasa berbicara, dengan Allah lah banyak berbicara. Jangan dengan manusia kita berbicara perbanyaknya. Bahkan disebutkan oleh Umar bin Bakar mengatakan, saking bahayanya lidah ini, sampai-sampai Allah mendesain secara anatomi bahwa lidah ini diapit oleh 4 pintu. 2 mulut atas dan bawah, bibir atas dan bawah, 2 gigi atas dan bawah. Begitu bahayanya lidah ketika tidak dijaga. Maka saat ucapan dilontarkan,
ia akan seperti busur panah yang tak akan bisa kembali ke asalnya. Maka ini pesan kedua Rasulullah, hati-hati dengan ucapanmu, kata Rasulullah. Dan yang ketiga, yang terakhir, wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadayyin nas, dan janganlah berharap dan bergantung kepada manusia, kata beliau. Sayyidina Ali pernah berkata, kata beliau mengatakan, semua pahit hidup sudah kurasakan, kata beliau, tapi yang paling pahit di atas dunia ini adalah ketika berharap kepada manusia. Makanya berharap kepada manusia akan hampa, berharap kepada jabatan akan sirna, berharap kepada manusia akan musnah, tapi cukup gantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika harapan itu digantungkan kepada Allah, maka di saat itu insya Allah Allah siapkan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Maka ini 3 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka anggap salatmu sebagai salat yang terakhir, berarti tingkatkan kualitas ibadah salatmu. Jangan cuma sekedar melepaskan kewajiban, menggugurkan sebuah perintah, tapi bagaimana salat sebagai sebuah kebutuhan dan kenikmatan saat berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, hati-hati dalam pembicaraan. Jangan berbicara ketika kita tidak paham, jangan berbicara ketika kita tidak mengerti, karena perkataan akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari akhir. Dan semua nanti di padang mahsyar akan saling tuntut menuntut sama lain terhadap apa yang diucapkannya. Dan yang ketiga, jangan gantungkan harapan kepada manusia, cukup berharap hanya kepada Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil kahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahr, tazkiratan lil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, الهادي إلى الصراط المستقيم والداعي إلى الدين القويم. صلاة الله والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خصمنا وإليك حكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon ya Allah,
dengan kerendahan kami di hadapan-Mu, kehinaan kami sebagai hamba-hamba-Mu ya Allah, maka kami di tempat yang mulia dan di hari yang mulia ini kami meminta kepada-Mu ya Allah, tolong ampuni semua dosa yang pernah kami lakukan ya Allah ya Rabbana. Tolong Kau ampuni semua kesalahan yang pernah kami lakukan, maksiat yang kami kerjakan ya Allah, baik itu maksiat yang besar yang kecil, dosa yang sengaja maupun tidak. Bahkan Kau lebih tahu dengan setiap aib dan keburukan kami ya Allah ya Rabbana. Allahumma tawil umurana ya Allah, panjangkan umur taat kami, wasahih ajsadana, sihatkan jasad kami, wa nawwir qulubana, Engkau cahayailah hati kami ya Allah, wa tsabbit imanana, tetapkan iman dalam diri kami ya Allah, wa ahsin a'malana, tolong Kau berikan semua amal yang pernah kami lakukan dan baik dalam pandangan-Mu ya Allah, wa wasi' arzakana, lapangkan rezeki kami ya Allah, wa ahsin a'malana wa ilal khairi qaribna, yang baik-baik tolong Kau dekatkan kepada kami, wa anis syarri ab'idna, yang buruk tolong Kau jauhkan dari kami ya Allah. Waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, ya Allah muliakanlah orang-orang Islam dan orang-orang muslimin ya Allah. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fil Palestin, ya Allah tolonglah kaum muslimin dan mujahid di negara Palestina ya Allah. Allahumma sabbit imanahum, ya Allah tetapkan iman mereka, wa anzilis sakinah ala qulubihim, dan tetapkan ketenangan di hati mereka, wa wahid sufufahum, dan satukan akan saf-saf mereka ya Allah. Allahumma ahlikil kafaratal wal musyrikin, ya Allah hancurkan orang-orang kufar dan orang-orang musyrik yang menzalimi mereka ya Allah. Allahumma dammir yahudi wa syaddid syamlahum wa farriq jammahum, binasakanlah orang-orang Yahudi Zionis ya Allah, maka cerai beraikan mereka ya Allah. Berikan kemenangan kepada saudara-saudara kami di Palestina ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon ya Allah, belum ada yang bisa kami bantu, belum ada yang bisa kami korbankan untuk saudara-saudara kami ya Allah, belum ada yang bisa kami tampakkan dalam membantu tanah umat muslim Palestina ya Allah. Kami takut nanti ya Allah, andai di padang mahsyar ketika Engkau bertanya kepada kami, kami tak bisa menjawabnya ya Allah. Tapi Engkau tahu ya Allah, kami tak bisa membantu dengan tenaga, kami tak bisa membantu dengan harta, tapi dengan doa dan hati kami yang sakit melihat saudara kami sedang dizalimi, mudah-mudahan menjadi saksi kelak di hadapan-Mu ya Allah, bahwa kami pernah berjuang di agama-Mu ya Allah ya Rabbana. Kami juga pernah memperjuangkan akan agama-Mu, tanah-Mu wahai Allah. Maka tolong ya Allah, kumpulkan kami bersama dengan orang-orang saleh dan para nabi dalam surga-Mu ya Allah ya Rabbana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi, ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, wa la dzikrullahi akbar.